Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semangat untuk mengikuti training CCNA yang saya berikan. Baik, minggu kemarin kita telah belajar mengenai RIP versi 2 ya. Yang tidak masuk, unfortunately tidak ada sesi ulangan. Tapi pada prinsipnya sama ya, sintaksnya mirip dengan yang akan kita bahas malam ini, yaitu tentang routing IAGRP. Routing IAGRP. Apa itu? Gitu ya. Jadi kemarin kita namanya RIP, Routing Information Protocol. Nanti bagi yang datang kemarin bisa mengcopy dari temannya yang hadir. Nah, sekarang kita akan mengganti judulnya file save as ya, kita ya, kurang tajam ya. Kita ganti dengan IAGRP ya. Bagi yang belum punya file yang sebelumnya, silakan copy temannya. Hewan. Dapat nggak dari si Angga kemarin? Dapat. Dapat. Oke. Tinggal di save as ya. Tinggal di save as. Kita akan belajar tentang IAGRP. Belum bawa kopi. Nggak bisa masuk ya? Tunggu bentar. Apa? Bisa masuk, nggak bisa masuk. Maksudnya apa ya? Coba, ada nggak tanda cerita? Apa namanya? Iya, IGRP request ya? Pakai OCS aja kirim. Oh iya. Ya, ketahuan deh. Di Facebook. Bentar. Wah, Ya, sudah di sini materinya ini. betul. Ya, saya mau download materi. Gimana cara crack Facebook? Oh iya, aku mau dong. Tuh kan. Ya, tracking susah, tapi kalau kita mau menipu orang, udah. Suka nyanyi dulu. Ya, betul. Ya. Kalau kita mau menipu orang bisa, Nanti tertipu sendiri. Udah gua kirim. ya, menipu bisa gitu ya. Tapi kalau untuk tracking sulit. PKZ ini. Wah, tambah besar. PKZ ya. Pakai tracer. Tunggu sebentar. PKT kok PKZ? PKT ya? Nah, udah ditutup ya. Nah, Cepet banget itu ya. Saya dulu belum ambil ya, Leh? mau ambil. Jadi kemarin teman gue bikin ringkasan materi semuanya. Oh. Oke, baik. Ya, udah di copy semuanya, sudah punya? Baik, IAGRP ya. IT ini 06. Dynamic Routing IAGRP ini merupakan routing protokol yang berbayar. Artinya apa? Hanya produksi sekolah yang memiliki routing protokol IAGRP. Jadi kalau teman-teman beli produk non Cisco, ya tidak mungkin ada protokol IAGRP ini. Oke. IAGRP merupakan protokol distance vector, sama seperti RIP kemarin. Jadi yang namanya routing protokol itu yang dynamic terbagi menjadi dua buah. Latihan. Terbagi menjadi dua buah. Bisa. Nah ini enak nih kalau udah kayak gini ya. Ya. Jadi routing protokol, adalah mekanisme Tadi itu aja. agar gimana caranya
Ya, router bisa mengetahui jaringan yang ada. Ada dengan cara statik. Folder baru berarti ya. Statik. Statik artinya Folder baru. administrator secara manual memberitahu router. Memberitahu. Nah, itu static routing yang kemarin teman-teman datang pasti bisa. Jujung pasti bisa kan? Lupa. Waduh. Masuren lai deh kudasai. Jangan lupakan. Oboe saya kudasai. Ingat terus. Yang mau ke Jepang Doain ya, doain. Oke, kemudian yang namanya statik ini kalau jaringannya besar, dia nggak cocok. Buka, oke, Ya, kemarin teman-teman yang datang sudah merasakan. Ya, kalau jaringannya ada 6, jaringannya ada 10, wah. Kalau jaringannya ada 10 berarti 10 kali konfig. Mic-nya di atasin dikit gitu. Ini. Nah, gitu. Ya kan suaranya. Nah, halo, tes. Kurang. Halo, ya. Jadi kalau statik untuk jaringan yang besar, kita capek admin gitu ya, statik. Bayangin Astra ini ada sekitar hampir 1200 root, hampir 1200 LAN Astra secara keseluruhan. Bayangin kalau Astra memakai static root, artinya apa? Yang namanya network admin di Astra itu harus memasukkan 1200 kali config di setiap router. Ya, di router Astra itu sekitar 400-an. Jadi bisa dibayangin ini sangat besar effortnya gitu ya, buang-buang waktu. 1200 kali config bro di setiap router Astra. Ya. Kalau kita pakai static. Tapi kalau dynamic, nah, kita konfigurasinya lebih mudah. Kita cukup konfigurasi di router tersebut, di router yang baru tersebut. Oke. Ada static secara manual dan tidak cocok untuk jaringan besar. Kemudian apa lagi? Lebih secure. Ya, kalau implementasi static root lebih secure, kenapa? Dia tidak akan mudah dipengaruhi, gitu ya. Tidak akan mudah dipengaruhi. Karena kalau dynamic routing protocol sangat mudah dipengaruhi router lain. Sangat mudah dipengaruhi. Kalau kemudian ada namanya dynamic routing protocol. Kalau dynamic artinya router saling berbagi informasi. Router saling berbagi informasi. Jadi kalau pakai dynamic routing protocol, yang namanya router itu saling berbagi informasi. Kemudian dynamic routing protocol ini dipecah menjadi dua buah golongan besar. Ya. Yang pertama adalah internal routing. Nah, ini untuk routing di perusahaan besar. Ya. Kita kenal kemarin teknologinya apa? RIP versi 2. Kemudian ada GRT, OSPF, multi area, ya, OSPF multi area. Kemudian ada integrated ISIS. Kemudian ada namanya external routing. Itu untuk routing di internet, yaitu BGP. BGP versi 4. Jadi yang namanya dynamic routing protocol terpecah menjadi dua buah golongan besar ini. Internal routing buat perusahaan, external routing buat antar perusahaan, ya, internet, kayak BGP. Oke. Kalau ini slow convergence. Slow convergence. Maksudnya gimana? Kalau ada update routing, dia lambat. Ya.
Tapi kalau ini cepat. Makanya kalau di perusahaan itu makanya internal routing. Jadi begitu ada jaringan down langsung cepat semuanya tahu bahwa jaringannya itu down. Jadi terpecah menjadi dua golongan ini. Ya. Kemudian di internal routing sendiri itu dipecah menjadi dua buah golongan. Kita bisa klasifikasikan menjadi dua buah golongan. Yang pertama apa? Apa aja? Internal routing. Ya, ada namanya distance vector. Distance vector routing protokol. Dan ada namanya link state. What is major difference? Apa perbedaan yang paling mencolok? Kalau distance vector, ya kalau kita belajar fisika tahu kan distance vector. Distance Jarak. besar, jarak, ya, besarannya. Jarak, vektor, arahnya. Jadi kalau di dalam routing internal yang distance vector dia hanya tahu jaraknya berapa dan arahnya kemana. Contohnya apa? Kemarin teman-teman belajar di versi 2. Nah itu tahu arahnya, tahu besarannya, distansinya itu apa? Hop. Hop ini apa? Jumlah lompatan gitu ya. Misalkan dari R1 mau ke LAN X gitu ya. Ini berapa hopnya? 1, 2 hopnya gitu. Jadi kalau distance vector tahu ada distance ya. Distansnya berapa? 2 hop. Vektor arahnya kemana? Sana next hopnya. Nah jadi kalau distance vector routing tahunya itu ya, tahu besar, tahu arah. Sedangkan kalau link state dia tidak bergantung pada distance, dia tidak bergantung pada vektor saja, tapi dia bergantung pada keadaan link. Utamanya adalah pada keadaan link. Maksudnya gimana? Bandwidth-nya berapa? Jadi kalau bandwidth-nya lebih besar, pasti lebih cepat sampai. Gitu. Walaupun hopnya jauh, tapi karena bandwidth-nya besar, jadi lebih cepat. Kemudian yang utamanya ini bandwidth. Oke. Nah, IAJRP yang proprietary atau buatan Cisco itu, IAJRP ini masuk ke dalam klasifikasi distance vector. Namun dia memiliki keunggulan, dia bukan cuma tahu besar dan arah, ya, tapi sebagai metriknya dia menggunakan bandwidth dan delay secara default sebagai metriknya. Bandwidth dan delay. Jadi di IAJRP metriknya bukan hop. Jadi kalau hop itu metrik di RIP. Kalau RIP kan gampang ngitungnya berapa hop? 1, 2. Nah, metriknya 2. Kalau IAJRP metriknya gimana? Dia mengambil dari bandwidth link. Kemudian dia mengambil dari delay-nya. Kemudian ada lagi reliability, kehandalan jaringan, dan terakhir ada load, apakah jaringan sedang penuh atau tidak. Load, reliability, bandwidth, dan delay. Nah ini metrik dari IAJRP. Sebelum saya bicara lebih jauh, saya ingin bertanya apa itu metrik? Ya. Metrik itu bukan temannya SpongeBob, bukan. Ya. Metrik adalah ongkos. Ya. Metrik itu adalah ongkos, ya. Metrik itu ongkos. Jadi untuk menuju suatu jaringan, ongkosnya itu berapa? Nah, parameter ongkos ini setiap routing protokol beda-beda. Kalau di distance vector RIP, kalau di RIP itu pakai hop metriknya. Ongkosnya itu parameternya adalah hop. Sedangkan kalau di IAJRP parameternya ada bandwidth, delay, reliability, and load. Cuman by default yang pakai ini. Ini sebenarnya ada rumusnya. Ada rumusnya. Nanti kalau kita mau manipulasi routing, kita bisa manipulasi. Tapi yang paling gampang adalah kita manipulasi pakai defaultnya aja dulu, bandwidth dan delay. Oke. Jadi kalau IAJRP ini hanya ada di perangkat Cisco, ya tentu saja. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Di sini pakai nggak? Hah? Di sini pakai nggak? Pakai ya untuk jaringan dari, hah?
Speedy. TSO dan Speedy. Jadi dari data center kita menuju TSO-HO, menuju LDSO, menuju TSO-PDC, menuju DSO-PDC itu menggunakan EIGRP. Kenapa nggak semuanya pakai itu? Saya tidak tahu gitu ya. Itu tergantung keinginan arsitek. Sebenarnya bisa aja dibuatin satu routing protokol semua. Ya. Iseng-isengnya terserah dia kan. Seenaknya, memang seenaknya kan. Iya. Iya. Jadi yang namanya teknologi routing itu pakai apapun bisa. Ya. Yang begitu terbentur pada masalah mungkin dia consider pakai routing protokol lain sehingga gampang dimanipulasi. Jadi kapan kita menggunakan routing protokol berbeda? Ketika kita perlu kebutuhan khusus, misalkan buat misalnya traffic lah, buat ini, buat itu. Ya. Nah, sekarang gini. Oke, kita akan belajar lebih jauh tentang EIGRP. Konfigurasinya gampang sekali ya. Gampang seperti kemarin kita belajar. Nah, oke, di router server gateway kita hapus dulu konfigurasi RIP-nya karena kita kan sudah tidak akan belajar RIP. Oke, kita akan konfigurasi EIGRP. Untuk router RIP-nya di no aja, no router RIP, udah selesai, hilang konfigurasi RIP-nya langsung hilang. Nah, jadi begitu show run, konfigurasi RIP-nya langsung hilang. Jadi untuk menghapus konfigurasi RIP, untuk menghapus konfigurasi apapun ya di perangkat Cisco cukup ketikkan no saja, no router RIP. No router RIP. Oh ya, saya minta teman-teman yang datang malam ini adalah yang basic configuration-nya sudah lancar. Jadi saya tidak akan mengulang untuk konfigurasi basic, konfigurasi IP di interface dan sebagainya. No router RIP. Oke, no router RIP selesai, semuanya tidak ada routing. Nah, karena sudah tidak ada routing, antar LAN ini sudah tidak bisa saling akses. Nah, jadi kalau kita ping antar LAN itu fail semua ya, statusnya fail. Jadi laptop mau ngopi kemari, PC mau ngopi ke server tidak akan bisa. Ya, karena routingnya tidak ada. RIP. Nah, baik, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi routing protokol EIGRP. Caranya mudah. Pertama, ketikkan konfigur terminal, ya. Perhatikan promnya. Sekali lagi perhatikan promnya. Ini kan promnya ada config crash gitu ya, config crash. Baru kita bisa konfigurasi. Router EIGRP spasi autonomous system number. Nah, autonomous system number merupakan nomor yang teman-teman boleh asal-asalan ya. Terserah teman-teman mau ngambil angka keberuntungan apa gitu ya. Tapi kalau di asal ini angka keberuntungannya ada dua, 555 dan 135. Suka-suka ya. Kalau di asal ini 555 dan 135. Terserah misalnya 99. Oke. Nah, kemudian masukkan segmen network yang dipunyai oleh router tersebut. Router tersebut punya segmen network ini dan ini. Artinya masukkan konfigurasi di dalam sini yang dia punya saja. Jadi jangan masukkan segmen LAN router sebelah, itu salah ya. Tapi masukkan segmen network yang router itu punyai. 192.168.255.0 spasi tanda. Nah, perbedaan lainnya dibandingkan RIP, kalau RIP begitu enter selesai. Tapi kalau EIGRP ya, spasi dia bisa enter juga atau
menggunakan wildcard mask. Kalau mau ngapa-ngapain. Apa nih wildcard mask? Wildcard mask adalah kebalikan dari subnet masking. Kebalikan dari subnet masking. Contoh, ya. Semuanya. Gunanya buat apa? Kalau tanpa subnet mask, maka jika router punya Oke. semua subnet Buat suara. semua subnet dari network tersebut, dia akan di-include semua dalam routing. Tapi kalau pakai wildcard mask, hanya network tertentu saja. Kita akan lihat, ya. Semuanya. Misalkan kita mau advertise network one-nya, one server gateway di sini, Enter aja. IP addressnya segitu, ya. Jadi apa? /30 nih subnet masknya. Maka wildcardnya adalah network tadi berapa? Network 192, 168, 255. 255 tadi. Iya. 255.0 spasi 000 Nggak ada. 3. Belum ketik suara. Dari mana? 003, ya. Network 192.168.255.0 di router ini subnet masknya itu /30. Kalau /30 kan dalam bentuk desimal adalah Ini juga ya? 252 tuh terakhirnya, ya kan? Nah, wildcard mask itu mengurangkan jumlah maksimal desimal, maksimal subnet masknya dikurangin subnet masknya, jadi 0, 0, 0, 3. Tuh. Nah. Oke, kemudian advertise network LAN-nya sekarang, LAN server gateway. LAN server gateway itu network 192.168.1.0 0255. Kenapa 00255? Karena /24. Kita lihat dulu. Nah ya betul, /24 192.168.1.0/24. Oke. Kita lanjut ke router sebelahnya. Ya. Di router sebelahnya juga sama, gampang. Ya. Nah, kalau konfigurasi IAJRP, autonomous system number-nya itu harus sama. Tadi misalkan kalau di saya itu 99, maka di setiap router juga harus 99. Network 192.168.255.0.003. Oh, yang sebelahnya. Network network berapa aja yang tipenya itu? 192.168.2.0.255. Kemudian network 192.168.255.4.0.3. Oke. Jadi begitu di show IP root, SIM salabim nongol gitu ya. D. Nah, berarti ini routing IAJRP kita sudah berhasil. Jadi antara router server gateway dan routernya DSO sekarang sudah bisa saling exchange root. Jadi antar LAN-nya ini udah bisa saling akses. Kenapa? Karena routing IAJRP-nya sudah jalan. Ya, untuk melihatnya udah jalan atau enggak, kita show IP root aja. Nanti muncul routing dari IAJRP D. Show IP IAJRP neighbor untuk melihat tetangganya yang menggunakan IAJRP. So IP IAJRP neighbor nanti nongol tuh. Wah ini tetangganya nih IP-nya. Oke. Jadi hampir nggak ada bedanya pada saat teman-teman belajar konfigurasi RIP kemarin. Makanya kemarin sayang sekali, gitu ya, banyak yang tidak datang. Begitu juga router TSO. Kita lihat dulu yang si router TSO punyanya jaringan apa aja. Oh ini jaringan yang dipunyai oleh TSO. Maka advertise lah network itu. Konfigur terminal router IAJRP 9 network 92.168.3.0.0.255 network 192.168.255.4 oh biasa sama. Selain IAJRP neighbor sudah nongol tetangganya. Gitu show IP root sudah nongol DDDD semua. Oke. Nah, sekarang tinggal diverifikasi apakah antar LAN-nya ini sudah bisa saling akses atau tidak.
Nah, lihat. Jadi sekarang LAN-nya TSO sudah bisa akses server. Nah, laptop di TSO, apakah dia bisa akses PC di DSO? Nah, tuh, laptop sudah bisa akses PC di DSO. Sintaknya berbeda-beda. Oke, silakan ditiru ya. Ya, masih gampang. Lagu Akbar, Sabiro. Menurut tadi, Hah? semuanya di sholatnya dihilangin. Hilangin dulu, itu kan pelajaran kemarin ya. Baik. Makanya gue bilang suruh save as kan. Di awal suruh save as jadi jadi. Biar nanti kalau mau belajar jadi gampang. Kalau harus campur-campur kan nanti bingung kan nih. Konfigurasi apa nih? Hah? Kalau kita lihat catatan yang di sini, kalau kita bisa kedengar kreatif. Soran. Oh, Soran masih kelihatan. soran. Iya, soran itu untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan di router. Pakai satu depok. Oke. Ini satu depok, satu depok, satu depok, satu depok. Ya. Biar seri. Router ini kalau tidak mau pakai agent, Dua betul. Dua. cukup memasukkan depok ini dan depok Tuh. Udah habis komponennya bro. konfignya itu kita masukkan ke terminal. Ini sih udah habis bro. Ternyata enak bro gitu. Kalau gue sih buat bawa pulang. Nah, Tambah itu itunya, pasnya. oke, grup sini akan dipandu oleh Bapak Sofian. Dia minta Nah, mudah gitu ya. Yang routing kita juga kemarin sama sintaksnya mirip, cuma beda sedikit. Ada wildcard mas di sini. dari ini 1 sampai 65 ribu. Konfignya, komennya. Apa tadi yang itu wildcard ya? Wildcard Wildcard mas. kartu buas. Tinggal IP segmen ini, tapi alamat IP-nya ini, alamat network ini. Nol, spasi. Nah, ini namanya. Kalau biasa di PC kan subnet. Subnet kan 255. Ini bukan pakai 255 kan? Ini pakai wildcard mas. Masnya itu berapa ini? Oke, coba. Nih, ini kan subnetnya 255, 255, 255, 0. Ini namanya subnet. Tapi kalau namanya wildcard, itu nggak kayak Berapa gitu. sampai? Wildcard itu Gue sih gue kebalikan. begini dulu di action. Tapi wildcard adalah 0.0.0.255. Router I EG RP 99. Gak usah pakai enter, langsung aja network. Langsung. Isinya itu bawah, Nol. bawah sama kanan. Masih. Berarti Ini kan slash 30. Slash 30 wildcard. Oh, ini 192.168.1.0 ini 0 Kan ini kan slash 30. Slash 30 itu kan 255, 255, 255, 252. Ya kan? Oh, Lu udah sebelah sebenarnya sini 252, 192 252, 255, 255 yang pakai wildcard tuh ini 255 kalau ini. 0 ya, itu Ini namanya wildcard. berarti kalau DSO isinya 3 ya? Hah? Yang DSO Iya, tiga ya? DSO 3. Ya, saya ulangin aja deh. Kita mulai ya. Agak serius, OS-nya rada-rada susah. Hapusannya tadi mana ya? No.
Kayak pot baru selesai. Oke teman-teman semua, hari ini adalah pertemuan terakhir mengenai routing, jadi harap perhatikan baik-baik. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang EIGRP. Hari ini kita akan belajar tentang OSPF. Oke. Kemarin pada saat EIGRP ya, kita dimati dulu kali. Oke, kemarin pada saat kita belajar EIGRP, waktu kemarin kita belajar EIGRP, yang namanya router, kalau dia menjalankan EIGRP, ya, dia sebenarnya pertama kali proses dia saling berbagi informasi, pertama kali dia adalah mengirimkan hello package. Hello package kemana? Ke semua interface